Selamat malam, Kapten Renato. Selamat malam, Mas Rahmat. Iya, terdengar Cap suaranya? How do you read? Jelas, jelas, jelas. Reading you Oke, loud and clear. oke, COVID. Oke, thank you Cap. Gimana kabarnya Cap malam hari ini? Alhamdulillah baik. Nggak terbang Cap, nggak terbang. Belum terbang lagi. Oh, belum terbang lagi baik, tapi yang penting saya selalu dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa. Amin Cap ya. Iya. Oke, sebelumnya terima Gimana kasih Mas nih Rahmat kepada kabarnya? Baik? baik Captain kita ya begini Cap masih dalam kondisi recovering semua Cap ya. Airline lagi recover. Semua sektor juga lagi recover Cap ya. Kita berharap semua agar Iya, semua itu menjadi lebih baik. amin. Amin ya. Oke Captain, sebelumnya terima kasih nih karena sudah berkenan hadir pada malam hari ini untuk menjadi narasumber kami di program Air Talk nih Cap. Nah sebelum kita lanjut Cap dan menyapa Sobat Airspace Review, mungkin Captain boleh sedikit ceritakan nih Cap. Saat ini Captain bertugasnya di mana sih Cap? Memiliki background pendidikan seperti apa nih mungkin? Silakan Captain. Halo? Halo? Iya, tadi tadi terdengar terdengar Gimana, Cap. gimana? Nggak Ya, kedengeran, iya. putus, hilang suaranya. Oh, putus ya. Ini sebelumnya terima kasih nih Captain sudah berkenan hadir ya pada malam hari ini menjadi narasumber kami dalam program Air Talk nih Cap. Sebelum kita lanjut nih Cap menyapa sobat-sobat Airspace Review nih. Mungkin Captain Ya, boleh sedikit ceritakan sekarang bertugas di mana sih Cap dan punya background pendidikan apa gitu mungkin. Silakan Captain. oke. Kalau ditanya bertugas di mana sekarang, basic saya penerbang, lulus dari Curug tahun 97, angkatan 53. Terus saya tahun 2000 bergabung dengan Kementerian Perhubungan sampai sekarang. Saya besar di Direktorat Kelaikudaraan dan Hmm. Pengoperasian Pesawat Udara. Dulu namanya Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara. Hmm. Jadi udah 3 kali ganti nama. DSKU, DSKU, DKUPPU, DKPPU sekarang. Ah, kalau DKUPPU sama DKPPU itu bedanya apa Cap? Mungkin dari yang bisa dijelasin. Itu hanya perubahan nama aja lebih tepat. Dulu kan namanya kelaikan udara, tapi kelaikan Ah. udara itu dalam tata bahasa tuh udaranya yang laik. Nah, sekarang Oh, dirubah menjadi kelaik udaraan. Jadi laik udara gitu. oke baik. Luar biasa. Terima Dan kasih sekarang Captain. saya bertugas saat ini ditugaskan di Bandar Udara Tunggul Wulung di Cilacap sekarang. Oh, untuk Cilacap ya. Berarti banyak sekolah penerbangan Cap ya di situ ya tentunya ya. Gimana? Banyak sekolah penerbangan ya Cap di Cilacap itu Cap yang kita tahu ya. Iya, di Cilacap itu ada 3 sekarang yang masih aktif. Ada Oh, Genesa, ada Deraya, ada Perkasa. oh, oke. Baik, terima kasih Kapten Renato. Oke Cap, sebelum kita lanjut nih, kita menyapa sedikit rekan-rekan yang sudah bergabung. Ada dari Bung Bondan Daru, selamat malam. Bung Aninditya, Bung Ibnu, dan yang lainnya terima kasih telah bergabung dalam Air Talk malam ini. Stay tune terus bersama Kapten Renato Jusaki. Nah, Ada Kapten, Bondan ya? ada Kapten. Selamat malam, Bung. Oke, Kapten. Halo, selamat malam semuanya. Ya, terdengar, Cap? Ini kayaknya sinyalnya nggak stabil ya. Saya dengarnya Mas Rahmat putus-putus nih. Oh, kalau saya stabil sih, Cap, Jadi ini. saya Coba. nggak bisa dengar jelas pertanyaannya. Oh, sekarang terdengar, Cap, kalau sekarang. Halo? Coba sebentar. Sebentar, Cap. Gitu. Coba kita, ini teman-temannya reconnecting, mungkin tadi ada sedikit teknis. Iya, Cap, terdengar jelas, Cap? Ya. Halo, Captain. Terdengar jelas? Halo?
Halo? Iya. Ya, jelas, jelas, jelas. Nah, oke Cap, iya kita lanjut lagi. Saya mau nanya nih. Kita langsung ke topik Cap malam ini. Ngomong-ngomong Boleh. masalah ya VFR nih Cap ya, Visual Flight Rules. Sebenarnya di Indonesia nih ya Cap, dari pandangan Captain sebagai seorang pilot juga, kalau mau melakukan naik VFR, apakah boleh Cap ya di Indonesia ini? Jika kita terbang ke suatu area atau cross country Cap di malam hari Cap, untuk masalah regulasi Cap kurang lebih seperti itu, bagaimana Cap? Silahkan. Gini, jadi kalau kita bicara Visual Flight Rules atau biasa kita singkat dengan VFR, itu aturannya ada di CSR Part 91. Hmm, Eh, CSR Part 91 itu general ya, general dan flight general. rules. Nah, kalau VFR yang mau ditanyakan apa nih? Yang night VFR-nya atau Naik VFR Captain, iya betul. kalau bicara VFR itu tetap basicnya adalah VMC condition. VMC condition Iya. adalah visual meteorological condition. Jadi tetap kita berpatokan pada visual. Nah, perkara day atau night-nya itu ya perkara siang atau malamnya dilakukan. Nah, sesuai part 91.152, Hmm. night VFR is prohibited. Dia di regulasi Indonesia itu dilarang kecuali ada izin dari DG, dari Director General Civil Aviation. Gitu, dasarnya itu Mas. Jadi tetap tidak boleh aturannya. Kalaupun Belum ada boleh. yang terbang, belum boleh. Belum boleh. Kalau kita merujuk pada aturan 91152-nya itu tidak boleh. Ah, Nah, kalau ditanya kenapa kok ada terbang malam untuk flying school? iya, Nah, Cap. kalau flying school itu memang silabusnya memang ada terbang malam. Jadi setiap flying school itu, setiap sekolah penerbangan itu memang ada beberapa jam yang ditujukan untuk bisa dia terbang take off dan landing pada malam hari. Ah, Itu pun tetap visual karena latihannya hanya sirkuit. Sirkuit itu ya sirkuit. take off, masuk ke downwind, join base leg, landing lagi, terus touch and go. Ah. Jadi Itu so Mas. far baik, terima kasih Captain. Jadi selama so far yang masih berlaku peraturannya di 91152 tuh belum dibolehkan kecuali dapat izin dari DGCA ya Cap ya. Nah Cap, kita mau Ya, tanya, kalau untuk syarat-syarat agar kita bisa melakukan night VFR itu apa saja Cap ya, sesuai peraturannya? Mungkin Captain bisa jelaskan, silahkan Cap. gini, jadi ada wacana bahwa seiring perkembangan bisnis penerbangan di Indonesia, Iya. ada beberapa operator beberapa tahun belakangan ini mengajukan yang namanya mungkin kalau sempat Mas Rahmat dengar itu air taxi. Iya betul, Air taxi taxi Cap. itu adalah melakukan transportasi dari kota ke airport. Dalam hal ini dari kota Jakarta ke Cengkareng atau dari Halim ke Cengkareng. Itu yang sudah diajukan oleh beberapa operator di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, itu sedang digodok, sedang dikaji. Nanti ke depannya mungkin akan ada revisi-revisi di Part 91 ini berkaitan dengan perkembangan dunia penerbangan. Tentunya dengan syarat-syarat yang namanya VFR tetap visual, dia harus punya checkpoint. Gitu. Salah satu syaratnya adalah well lighted area. Jadi dia harus beroperasi di area di atas area yang terang, yang cukup dengan penerangan yang bisa dibuat checkpoint untuk terbang. Karena tetap namanya night VFR ya VFR visual gitu. Baik, oke. Terima kasih Captain. Jadi syarat utamanya adalah well lighted area agar ada checkpointnya gitu Cap ya. Kalau malam mungkin kalau kita mau terbang ke area kah di malam hari di Senayan mungkin Cap ya contoh ya. Itu naik pesawat kecil tuh malam kan keren tuh Cap. Kalau kayak gitu bisa Cap ya. Dengan checkpointnya di kota Senayan gitu bisa Cap ya sebagai contoh. Ya, tetap kalau misalnya kita dari kota ke Cengkareng ya bisa. Tapi kalau misalnya kita dari Jakarta mau ke mana? Cirebon.
tetap itu kan ada space tidak well lighted areanya, jadi Ya, itu tidak memungkinkan untuk dilakukan night VFR. kemungkinan instrumen kayak terbangnya ya. Kemungkinan tetap instrumen, dan memang harus instrumen kalau seperti itu. Iya, baik. Iya. Oke. Terima kasih Captain untuk tanggapan dan jawabannya. Nah, Cap, jika kita bayangkan ya di Indonesia nih sudah bisa dioptimalkan nantinya untuk operasional VFR baik night ataupun day. Mungkin nggak sih akan menambah frekuensi penerbangan nih tentunya seperti yang tadi Captain bilang karena banyak ada air operator yang udah request ke regulator dan menambah minat dirgantara di Indonesia juga, Cap. Bagaimana opini Captain dalam hal ini, Cap? Silakan. Cap. Bentar. Keputus tuh. Oh. Pertanyaannya hilang-hilang. Oh ya, Cap. Saya ulangin ya. Nih, Cap, jika kita bayangkan, Cap, di Indonesia ini sudah bisa dioptimalkan untuk operasional VFR ya, Cap, baik day ataupun night. Mungkin nggak sih, Cap, akan ada penambahan frekuensi penerbangan tentunya dan menambah minat dirgantara di Indonesia. Bagaimana opini Captain dalam hal ini? Silahkan, Cap. Kemungkinan itu kan selalu ada. Setiap perkembangan dunia penerbangan itu pasti akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tentunya yang namanya penerbangan itu pasti akan memungkinkan perkembangan jumlah penerbangan, jumlah kepemilikan, mungkin kepemilikan pesawat berkaitan dengan general aviation kalau kita bicara. Gitu loh, Mas. Siap. Oke, Cap, terima kasih. Kalau kita ini, Cap, saat ini kan ngomong-ngomong general aviation nih. Saat ini penerbangan general aviation di Indonesia bisa dibilang kurang, Cap. Kurang populer, menurut saya gitu. Dan hanya di beberapa kalangan saja, Cap, yang maksud saya untuk penerbangan hobi gitu, general aviation yang hobi nih. Menurut Captain nih, mengapa, Cap, demikian, Cap? Silakan. Gini Cap. loh, kalau kita bicara general aviation, kita pasti, kalau kayak orang seperti saya atau penerbang-penerbang yang lain, mungkin ada sebagian orang yang pengen enak juga ya, bisa liburan, kita ke airport, sewa pesawat, terus kita mungkin ke Pangandaran atau ke tempat pariwisata lainnya dengan mudah. Cuma masalahnya di sini adalah dukungan pemerintah terhadap infrastruktur keuangannya masih belum terfokuskan. Kenapa? Dukungan pemerintah terhadap infrastrukturnya masih terhadap visi-visi besar pemerintah itu masih terfokus pada transport kategori. Masih kepada commercial airlines. Jadi pengembangan visi pemerintah saat ini adalah pengembangan dunia airlines, transport kategori, bagaimana memberikan pelayanan transportasi udara yang cukup baik bagi seluruh daerah, bisa seluruh daerah bisa saling menyatu gitu. Saling menyatu ya. Jadi masih fokus di salah satunya adalah kenapa infrastruktur keuangannya. Karena dilihat itu general aviation itu kan pajaknya mahal nih. Kalau kita beli pesawatnya sih mungkin murah. Yep. Cuma kalau saya tidak terlalu detail ya bicara pajak, tapi kalau dilihat pajaknya pasti akan sangat besar dan itu sangat tidak memungkinkan untuk orang-orang yang mungkin bukan pengusaha besar untuk memiliki suatu pesawat. Gitu. Jadi artinya bisa dibilang mahal banget, Cap ya. Masih yang bisa punya tuh sultan-sultan lah. Nah, satu lagi, lahannya tidak ada di sini. Lahannya tidak ada? Iya. Maksudnya lahan yang nggak ada tuh, kita lihat aja. Semua flying school yang ada di Indonesia itu tidak ada yang di kota-kota besar. Iya, betul, Cap. Iya. Curug. Yang tadi, Curug. Cilacap. Cirebon. Palangkaraya, Rengat. Palembang, ya kan? Ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di luar negeri ya, contohnya kalau saya lihat di Seattle, ya general aviation itu ya sama dengan airport penerbangan komersil lainnya.
Hmm. Dia Bisa tetanggaan lah disetarakan, istilahnya. tetanggaan bisa disetarakan Gimana? lah Cap ya. Bisa disetarakan mungkin ya Cap ya. Iya. Hmm. Oh ya. Oke Cap, terima kasih. Oke, sebelum kita lanjut nih Cap, kita menyapa sedikit rekan-rekan. Ada dari Mbak Desi Audria 38. Halo Captain, terima kasih Mbak Desi telah bergabung. Eh, ada rekan-rekan dari mana lagi nih? Wah, terima kasih telah stay tune. Dari Akhri Koto, Captain Idola. Dari Carla Velani Banyuwangi. Dari Viper AT20 Neo. Boleh saya menyampaikan aspirasi, Cap? Boleh, silahkan Mas Viper. Jika mau ada disampaikan, ketik aja di kolom komentar di bawah ini. Dan kami akan menjawabnya nanti. Terima kasih untuk yang masih bergabung. Stay tune di FP Review. Halo Captain Renato dari Viper AT20. Oke, terima kasih. Cap, tadi ngomong-ngomong masalah lahan, Cap ya. Flight School. Tapi ada beberapa Cap Flying Club di Jakarta yang kita tahu di Pondok Cabe, di Cibubur gitu. Itu belum belum optimal Cap ya di Indonesia dan kurang begitu populer Cap. Itu kira-kira apa Cap ya solusi menurut Captain sebagai pribadi agar Flying Club ini General Aviation bisa populer Cap, seperti Captain bilang di Seattle setara dengan airline gitu Cap, penerbangan pesawat besar. Silahkan Cap. Ya, campur tangan pemerintah itu perannya sangat penting. Ya. Selama pemerintah belum ada atensi ke general aviation, saya rasa kita tidak akan sulit untuk berkembang. Kalaupun berkembang pasti akan waktu yang akan lebih lama dibanding ada atensi dari pemerintah. Iya. Baik, terima kasih Cap. Kalau menurut Kan Captain, itu kira-kira faktornya banyak, Mas. Yang banyak dari ya. tadi yang saya sebutkan tadi, Mungkin boleh disebutin infrastruktur faktor Cap. keuangan, Ya. terus area airport. Nah, satu lagi nih, kalau kita bicara general aviation, kalau dari sisi teknik juga atau sisi operasional lainnya, Oke, Cap. itu kita tidak punya yang namanya fixed base operation. Fixed base operation itu di mana-mana dia bisa memanage semacam flops lah. Jadi kalau kita pergi ke satu tempat dari titik A ke titik B, kalau dia punya fixed base operation, kita bisa mengatur penerbangan kita kemana aja, dari mulai fuel, flat pan, BMKG, pokoknya poin-poin penting, unsur-unsur penting dalam suatu penerbangan itu ada. Nah ini nggak ada, ini belum ada. Gitu. Belum ada. Jadi kalau salah satu pendukung penting itu adalah fixed base operation operator kayak tadi ya, FBO ya. Kalau di luar negeri itu tentunya di Amerika mungkin sudah banyak kayak yang kita tahu ya. Ya, masalah bengkel juga kan yang saya bilang teknik tadi, bengkel juga kan, bengkel pesawat juga daerah-daerah tertentu aja. Iya, betul kan. Ya, yang kita tahu juga masih kadang kita general aviation itu kan yang menurut data Cap ya, kita tuh baru menguasai 30% untuk faktor pasar MRO, maintenance, repair, overhaul, dan sisanya 70% itu masih mirisnya dilakukan di negara tetangga ya Cap, yang kita tahu di Malaysia ataupun Singapura. Nah, itu juga yang sedang dikembangkan oleh rekan-rekan di aviasi Indonesia Cap, agar memajukan general aviation tentunya. Dan saat ini yang kita tahu juga dukungan dari pemerintah, dari Kemenhub juga, dari Puslitbang juga sedang dikembangkan Cap untuk regulasi, betul Cap ya, yang katanya demikian. Dan dari Captain juga mungkin. Kalau kita bicara soal regulasi itu terus akan berkembang sesuai perkembangan penerbangan itu sendiri. Karena regulasi itu kan selalu up to date. Ya. Gitu lah Mas. Iya baik. Terima kasih Captain. Oke Cap, kemarin saya tadi ngomong di 91152 ada istilah special VFR. Mungkin Captain bisa jelaskan Cap kepada sobat-sobat Airspace Review makna dari special VFR itu apa Cap? Silakan Captain. Terima kasih. Di part 91 itu memang ada special VFR, tapi kita tidak pernah menggunakannya di sini di Indonesia. Kalau special VFR itu ibaratnya contohnya gini, kita terbang visual, tapi kita pada saat mau mencapai destinasi itu weather jelek, terus kita masuk pakai instrument approach. Itu, jadi kombinasi antara visual sama instrumen. Tapi kan itu kan aspeknya banyak ya.
aspeknya Iya, Cap. banyak. Terus komunikasi antara pilot sama ATC juga mesti sinkron gitu. Ya. Nah, itu sementara waktu ini tidak pernah dipakai di Indonesia. Saya juga sempat tanya sama senior-senior juga tidak pernah dipakai di Indonesia. Belum pernah. Baik, Cap. Terima kasih. Oke, Cap. Terima kasih, Cap, untuk jawabannya, Cap. Nah, Cap, Captain ini kan seorang penerbang airline, Cap, ya, penerbang pesawat besar, Boeing. Jika dibandingkan menurut opini pribadi Captain nih, dan Captain juga seorang flight instructor tentunya yang kita tahu ya. Betul, Cap, ya? Iya, betul. Checker lagi. Nah, Cap, lebih enak terbang airline atau terbang pesawat kecil, pesawat besar atau pesawat kecil nih, Cap, menurut Captain pribadi? Kalau saya, dua-duanya enak. Dua-duanya enak, Cap. Dua-duanya enak. Tapi lebih enak mana, Cap? Lebih susah mana gitu, Cap? Lebih susah mana? Kalau kita bicara susah kan relatif ya. Kalau kita bicara susah itu relatif. Kalau kita bicara enak mana pesawat besar sama pesawat kecil, itu ada masing-masing kenikmatannya gitu, Mas. Ya. Mungkin boleh ceritain kalau kenikmatan pesawat besar tuh apa dan pesawat kecil tuh apa? Kalau kenikmatan pesawat besar itu kita terbang nyaman, instrumen, segala fasilitas di dalam pesawatnya ada. Kalau pesawat kecil ya kita nikmatin terbang rendah, kita bisa lihat ground lebih dekat. Iya. Dan selalu dari take off sampai landing pasti manual. Masih manual, Cap, ya. Ya kan, nggak pakai autopilot. Iya. Betul. Oke, terima kasih Captain untuk jawabannya. Oke, Cap, sebelum kita lanjut, kita menyapa lagi rekan-rekan. Ada dari Leonardo Dani 26. Cap, bagaimana tanggapan untuk app Inihio yang masih belum terserap dalam artian banyak yang jobless? Mungkin Captain ada tanggapan, Cap, dalam hal ini, silahkan, Cap. Kalau untuk app Inihio yang jobless ini, memang sepertinya keadaan berapa tahun belakangan ini kita surplus penerbang. Kalau nggak salah sampai, saya lupa lah jumlahnya berapa. Tapi itu datanya ada. Dan sempat jadi perbincangan di pemerintah ya, di kalangan atas. Sempat juga jadi pertanyaannya Pak Presiden, ini kenapa bisa seperti ini? Bahkan Pak Presiden pun juga sudah mengetahui, Cap. Gimana? Bahkan Pak Presiden pun sudah menanggapi, Cap, ya? Iya. Nah, sekarang gimana caranya kita supaya teman-teman adik-adik kita ini bisa cepat untuk bekerja dimanapun itu di dunia penerbangan yang dia sekolah sebagai pilot. Nah, tapi saat ini kan kita tahu nih pandeminya berkepanjangan ya. Nah, ini jadi kendala lagi nih. Kita udah mulai bangkit, terus tiba-tiba ada pandemi COVID-19, akhirnya kita harus merangkak pelan-pelan lagi, bagaimana caranya untuk tetap bertahan. Industri manapun pasti akan berusaha untuk berjuang untuk bertahan saat ini. Jadi saya rasa kalau memang adik-adik belum bisa bekerja, belum ada kesempatan bekerja di dunia penerbangan, apapun yang bisa dilakukan ya lakukanlah dulu saat ini. Lakukan aja. Baik, oke. Terima kasih Captain. Oke, ada lagi pertanyaan dari Om Goblin 105. Wah, Om Goblin bagaimana kabarnya? Biasanya ini aktif. Untuk Captain Renato, Special VFR itu tidak dipakai karena apa, Cap? Silahkan, Cap. Ini pertanyaan demikian. Karena memang tidak ada penerbangan spesial yang menggunakan special VFR di Indonesia. Gitu. Tidak. Jadi emang tidak ada ya? Ya, karena memang tidak ada yang sejak saya terbang sampai sekarang pun tidak pernah ada kondisi-kondisi. Walaupun aturannya ada. Aturannya memang ada, tapi kan aturan ini kan dibuat baku ya. Turunan ini kan pasti akan ada, ya kan? Turunan dari aturan itu, aturan yang lain. Ya, itu kan harus ada. Tapi karena memang mungkin saat ini tidak
tidak populer di Indonesia dan tidak diperlukan ya. Jadi memang aturan memang tetap ada tapi ya tidak dijalankan. Dan itu untuk menjadi Tidak populer pernah ada merupakan harapan kita penerbangan semua, special Cap. favor. Gimana? Untuk menjadi populer dan menjadi ramai, general aviation itu menjadi harapan kita semua, Cap, ya tentunya. Nggak dengar saya. Putus-putus. Untuk menjadi penerbangan tersebut populer dan ramai di Indonesia General Aviation itu menjadi harapan kita semua, Cap, tentunya yang sedang Captain Oh lakukan jelas, juga. tentunya. Betul. Dan harapan saya juga pengen nanti Apapun setelah kan sekarang kita akan lakukan. Ya. Apapun kita akan lakukan untuk memajukan penerbangan di Indonesia sekarang. Baik. Oke, terima kasih, Captain. Kita sebelum ini kita menyapa dulu rekan-rekan. Ada dari Armin Navarro, selamat malam. Ayasha juga, Anggit Susanto juga dari Captain Monica Anggreni. Terima kasih Captain telah bergabung malam hari ini ya, dan stay tune juga. Dibilang dari Captain Monica Anggreni, malam NATO sehat selalu ya. Wah, sehat juga untuk Captain dimanapun berada. Dari Wagon Air. Oke, Cap, ada yang nanya dari Anggit Susanto. Captain nih, dia tadi nanya serius mulu, kita hobinya apa sih, Cap? Kalau Captain Renato sendiri? Gimana? Kita kan dari tadi udah ngomong serius banget. Oh, nggak jelas, Cap, ya? Ya, tadi kan udah nanya serius mulu, Cap. Sekarang saya mau nanya agak santai dikit. Dari Anggit Susanto juga, Captain Renato nih hobinya apa sih, Cap? Dia udah tahu pakai nanya lagi. Oh, apa, Cap, mungkin yang rekan-rekan lain belum tahu mungkin. Silakan, Cap. Hobinya apa nih? Hobi apa? Hobi olahraga ada, hobi ke dapur ada. Jadi masak iya, lari apa olahraga iya deh. Kalau kata iya. Captain Monica, hobi lari nih kata Captain Monica Anggreni. Kata Captain Monica Anggreni hobinya lari. Bener, Cap? Halo. Kenapa Monica? Halo ya, hobinya lari kalau kata Captain Monica Anggreni. Kenapa Monik mau diajak lari? Lari di mana, Cap? Lari di Apron. Apron Budiarto. Aduh. Luar biasa. Oke deh, terima kasih, Captain. Iya, saya punya hobi lari. Saya mulai aktif lagi lari dari 2014. 2014 ya, sudah 6 tahun lagi, Cap, ya. 6 tahun lalu ya. Oke, Captain. Betul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Cap, nih. Tadi belum ditanyakan. Captain, jika kita bandingkan General Aviation di Indonesia dan kita bandingkan di luar negeri, contohnya di Amerika Serikat, di Seattle tadi yang Captain bilang. Mungkin di Amerika Serikat saat weekend datang, bandara-bandara kecil tuh rame oleh penerbangan kecil, Cap, ya. Dan di sini tentunya juga ada yang demikian, Cap, namun hanya beberapa. Beberapa saja. Menurut Captain tadi kan kita sudah tahu, Cap, penyebabnya apa. Dan pendapat Captain sebagai seorang penerbang, apa, Cap, langkah awal yang baik agar kita bisa meramaikan General Aviation dan seperti mereka, Cap, di luar negeri? Pandangan Captain sendiri, silakan, Cap. Seperti yang tadi saya bilang, infrastruktur dari segala aspeknya harus dipermudah oleh pemerintah. Ya, pajak. Iya, Cap. Ya kan? Gimana orang mau beli pesawat kalau pajaknya tinggi? Ya kalau pesawat turunannya kan pasti spare part, terus nanti di mana kita bisa terbang, bandara-bandaranya sudah tersedia belum, yang namanya tadi saya bilang apa tadi FBO, fixed base operationnya ada nggak? FBO ya. Ya. Terus dari sisi bengkelnya, bengkelnya mesti tersedia dan authorized. Kan kalau bengkel kan juga nggak sembarangan bengkel, dia mesti punya license kan. Betul, iya. Dari sertifikasi juga, Cap, dari Kementerian Perhubungan, Cap, ya, tentunya. Iya, betul. Iya, oke. Terima kasih, Captain. Jadi langkah awal kita harus kembangkan dulu dari sektor maintenance-nya, sektor pajak sih, Cap, ya, kalau saya rasa tuh yang paling penting, Cap. Kayaknya itu pajaknya tinggi banget, Cap, ini. Aduh. Oke, terima kasih, Captain, untuk jawabannya. Cap, ngomong-ngomong masalah tadi nih, kita udah bahas terbang instrumen dan terbang visual, Cap, ya. Mungkin Captain boleh jelasin nggak, Cap, ke kita,
Baik, apa sih Cap bedanya terbang instrumen dan visual Cap, baik dari sisi syarat-syarat ataupun teknisnya Cap dalam pelaksanaannya? Silakan Cap. Kalau kalau kita bicara pakai bahasa awam ya kalau visual kita ngelihat, Hmm. kita melihat keluar, terbang kita melihat keluar, kita menentukan checkpoint sendiri. Kalau kita Hmm. bicara terbang instrumen apa ya kita terbang melihat instrumen yang ada di dalam kokpit. Hmm. Itu aja sih perbedaannya. Itu Syarat-syaratnya aja pasti ya. ya kalau terbang instrumen si pilot ini harus punya instrumen rated. Dia harus lulus ground school instrument, simulator instrument, nanti dicek sama Hmm. instrukturnya dan sama checkernya juga instrumennya dicek. Dia Instrumen itu. harus bisa memahami terbang instrumen seperti apa. Oke. Baik, baik. Terima kasih Captain untuk itu apa. Jadi itu secara kilas gitu teman-teman ya. Intinya terbang instrumen itu tuh lebih kompleks karena memiliki requirement sendiri yang lebih daripada untuk terbang visual, teman-teman. Oke, terima kasih Betul. Captain. Cap, iya. Nggak kerasa Cap yang kita udah setengah jam udah bergabung nih Cap ya. Dan ini udah masuk ke penghujung dari acara Air Talk malam hari ini bersama Captain Renato Cap ya. Sebelumnya terima kasih Captain udah sekali lagi kami telah berkenan bergabung pada malam hari ini Cap. Nah Suaranya Cap, hilang nih. uh, halo iya Cap, terdengar Cap? Ya, ya Uh, sekarang dengar. Sebelum ini makasih Cap ya, kita nggak kerasa sudah setengah jam kita bergabung bersama-sama ngobrol bincang santai dalam Air Talk malam hari ini bersama Captain Renato. Dan kita juga ucapkan terima kasih karena Captain udah berkenan hadir dan menyampaikan pesan-pesan buat kita semua. Juga untuk rekan-rekan sobat-sobat Airspace Review yang sudah stay tune dari awal hingga sampai saat ini. Nggak kerasa nih Cap. Nah, ada pertanyaan terakhir nih Cap buat Captain. Cap, kesan pesan Captain Cap untuk penerbangan di Indonesia nih apa sih Cap? Khususnya General Aviation Cap dari pandangan Captain sebagai seorang pilot. Silahkan Captain. Kesan dan pesannya untuk general aviation di Indonesia itu semoga nih kita berharap, Semoga. apalagi para aktivis-aktivis general aviation berharap visi besar pemerintah juga tertuju pada Hmm. pengembangan general aviation di Indonesia. Jadi jangan Hmm. hanya untuk transport kategori atau airlines kategori saja. Nah, general aviation ini kan juga bisa menjadi sebuah apa istilahnya, sebuah masukan lah. Ya, Jadi sebuah apa ya? Kita bisa bilang apa? Keuntungan atau ya masukan buat bangsa, buat Indonesia sendiri. hmm. Oke ya. Jadi kan Ada lagi mungkin Cap? perkembangan di tanah air ini kan juga bisa berkembang dengan general aviation gitu loh, Ya. bukan hanya dari airlines kategori atau transport kategori aja. Iya. Kita bisa mengembangkan suatu daerah kan dengan cepat kan juga bisa lewat general aviation. General Aviation tentunya Cap ya. Ya, oke. Siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Captain Renato. Oh ya Cap, nih ada lagi yang tertinggal Cap. Ada yang mempertanyakan. Satu lagi nih Cap nih. Dari Mat Viper A320 Cap untuk Captain Renato. Cap, saya mau tanya, lulusan Universitas Erlangga, apa bisa jadi pilot Cap dan sekolah pilot yang ada beasiswa? Mungkin Captain ada info kah atau bagi pengalaman Cap, silakan Cap. Gimana? Saya mau tanya Cap nih, untuk lulusan Universitas Erlangga, apa bisa jadi pilot dan sekolah pilot yang beasiswa Cap? Silakan. Ini pertanyaannya ada banyak nih, satu kalimat. Kalau ditanya lulusan Universitas Erlangga, semua orang bisa sekolah pilot. Hmm. Ya, semua orang bisa sekolah pilot, tentu harus melewati syarat-syarat dasar, misalnya medical. Medical itu kan kesehatannya check up-nya di seluruh general check up. Ya. Kalau check up-nya bagus ya fisiknya tingginya minimalnya berapa. Ya. Gitu. Tadi pertanyaan apa lagi? Bisa nggak Cap Kalau dapat dibilang beasiswa? boleh. Gitu katanya.
Nah, kalau beasiswa itu urusannya sama yang memberikan beasiswa, dia syaratnya apa? Hmm. Ya kan? Kalau kita bicara Ya. beasiswa ya siapa yang memberi beasiswa itu? Hmm. Kalau saya kan kalau ditanya gitu ya siapa dulu nih yang beri beasiswa? Apa syaratnya beasiswanya? Iya. Ya kan? Apakah perusahaan A atau perusahaan B? Nanti kontribusinya dia udah diberikan beasiswa apa? Kan Hmm. berkesinambungan, Iya, bersambung, cerita bersambung. bersambung jadinya. Iya. Kayak kemarin Cap ya, ada Jadi beasiswa yang dari yang harus hafal Al-Qur'an Cap ya, Hafiz 30 juz, akhirnya dapat beasiswa tuh. Yang di Curug tapi dapetnya di Banyuwangi operasinya. nah itu kan masing-masing orang mau kasih beasiswanya seperti apa kan? Iya, betul. Tapi yang Tapi jelas apa yang mantap ya? selama persyaratan medis dan syarat-syarat akademiknya terpenuhi, semua orang boleh belajar menjadi seorang pilot. Tapi belum tentu juga semua orang bisa lulus jadi pilot. Itu dia. Itu kan Ya, kita oke. juga punya psikotes, kita Ya, juga punya tes bakat terbang. Dari situ bakat kan terbang. dilihat. Dilihat. Oke. Ya, siap, siap, siap. Oke, terjawab ya untuk Mas Viper ya. Terima kasih untuk Captain Renato jawabannya dan Mas Viper pertanyaan juga terima kasih. Oke, Cap. Kita sudah di penghujung acara. Saya sekali lagi atas nama Airspace Review, segenap redaksi, ucapan terima kasih untuk perkenanan Captain pada malam hari ini, Cap. Saya juga atas nama pribadi mengucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bareng Airspace Review. Semoga Airspace Review tetap menjadi ajang informasi yang sangat informatif buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang dunia penerbangan. Oke, terima kasih Captain. Baik, saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan undur diri. Kami ucapkan atas nama Airspace Review selamat malam Cap ya. Selamat malam, Mas Rahmat. Ya, selamat malam Captain. Terima kasih Cap. Sampai ketemu Cap. Ya.